warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih berkumpul via virtual untuk mengikuti forum yang istimewa dalam acara Rakernas pertama Komunitas Mobil Expander Cross 2021. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta semua yang mengikuti jejak hingga akhir alam semesta. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat datang kepada semua. Yang nggak ada tantenya nih ya. Yang rekrut kemarin dari Bandung belum jadi ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam forum virtual dalam acara spesial Komunitas Mobil Expander Cross dalam acara Rakernas pertama Expander Cross tahun 2021. Meski virtual gini tidak mengurangi antusias dari 30 orang nih ya, kita masih 30 orang yang berhalangan gabung karena sakit. Marilah kita doakan agar segera sehat dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Senang sekali ya rasanya. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Dedi dari Surabaya, Jawa Timur. Bisa memandu acara malam hari ini para penghobi mobil Expander Cross hingga nanti usai. Oke tentunya acara ini terselenggara atas kerja yang luar biasa dari semua pihak termasuk peserta, dan khusus kepada panitia, kepada pengurus, kerjasama yang luar biasa hingga terselenggaranya acara hari ini. Sebelum saya bacakan susunan acara untuk malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya bacakan perlu saya sampaikan bahwa nanti selama acara mohon yang tidak bicara nanti bisa di mute suaranya agar nanti yang ada pemaparan, waktu pemaparan itu bisa jelas. Nanti kita akan ada sesi diskusi. Susunan acara pembukaan tadi sudah dibuka, kemudian yang pertama selanjutnya itu sambutan sekaligus pembukaan Rakernas oleh Ketua Umum Syarif Hidayatullah, kemudian laporan keuangan dari Bendahara Aprian Saputra, kemudian laporan keanggotaan dari Sekretaris Dimas Wahyu Kurniawan, kemudian laporan kegiatan oleh Pranata ada ya, Pranata. Kemudian sesi Rakernas nanti dipandu oleh Syarif. Kemudian yang ketujuh itu pelantikan pengurus chapter Jabodetabek, chapter Jateng DIY, chapter Jatim. Tadi yang Bogor jadi atau enggak tadi? Belum ya? Kemudian sesi tanya jawab ramah tamah, kemudian doa penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, sambutan sekaligus pembukaan Rakernas akan dibawakan oleh Ketua Umum Syarif Hidayatullah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Om Dedi atas waktu dan tempat yang dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif. Saya kebetulan tahun ini sampai 3 tahun ke depan didampuk jadi Ketua Expander Cross Indonesia. Sebelum saya mulai, mari baiknya kita bersyukur atas kehadirat Allah dan Tuhan Yang Maha Esa, karena walaupun dalam keadaan pandemi, tapi kita masih bisa melaksanakan Rakernas melalui online.
Terima kasih kepada jajaran pengurus yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih juga kepada para member yang telah hadir dalam forum Rakernas pertama kita ini. Saya berharap dari Rakernas ini akan keluar kesepakatan-kesepakatan yang membuat Expander Cross semakin eksis ke depannya dan semakin dikenal, bahkan semakin bisa mempererat tali silaturahmi kita sesama pemilik Expander Cross maupun komunitas-komunitas lainnya. Singkat saja dari saya, pembukaan dari saya. Dengan ini saya nyatakan Rapat Kerja Nasional Expander Cross Indonesia saya buka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Om Deddy. Biasanya ada tepuk tangan nih, tepuk tangan sama organ tunggalnya ya, ya Om Andreas ya. Oke, terima kasih Om Ketum. Selanjutnya laporan keuangan oleh Bendahara, Om Aprian, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om semua. Perkenalkan saya Aprian, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai bendahara ingin melaporkan keuangan kita. Jadi untuk gelombang pertama itu masuk semuanya total dari semua member ada sekitar 97 di gelombang pertama. Yang itu dikalikan 300, totalnya ada di 29.100.000 rupiah. Terus untuk pengeluarannya itu untuk starter kit, pembuatan stiker aja itu sekitar 100, habis di 2.540.000. Emblem 2.309.000, pembuatan e-tol 5.500.000 dan kemeja totalnya itu di 11.760.000. Jadi dari semua itu dikurangi sisa uang semuanya ada 6.700.000 lebih kurang, ditambah juga uang kas yang saat itu dari Om Rizal. Jadi sebelum saya itu kemarin sempat ada uang dipegang sama Om Rizal sebesar 500.000 gitu. Jadi ditambahkan 6 juta, tambahkan 6.700.000, ditambahkan 100, sekitar 7.400.000 hampir 7.400.000. Terus di gelombang kedua ini kita juga ada masuk member, mulai hitungannya itu mulai dari tanggal 1 Juli kemarin lebih kurang untuk 10 member. Terus ada karena banyak stiker-stiker yang gagal saat penempelan, kita juga emblem sekitar 462.000. Terus ada pembuatan juga, ini satu lusin kalau salah 12 piece 1.440.000, pembuatan e-tol 550.000. Jadi sisa uang yang saat ini ada di saldo Expander yang atas nama saya ada di 7 juta gitu, Om. Ya, ada 7 juta. Sinyalnya agak terputus ya, Om Aprian. Oke, gitu ya. Om Aprian. Oke, rupanya terkendala teknis ya sinyalnya Om. Saat ini uang yang ada di
Halo Om Aprian. Iya Om. Halo Om. Halo Om. Agak putus-putus. Mungkin Mau agak diulangi yang terakhir-terakhir. Oke, jadi intinya kita ada reorder untuk pembuat starter kit Om. Dari yang tadinya sekitar 7 juta berulang banyak 402.000 pembuatan kemeja 140 dan itu 550 saldo yang 806 rupiah. Oke, rupanya sinyalnya Om Aprian kurang begitu bagus ya sinyalnya, jadi putus-putus. Saya lanjutkan aja ya Om Aprian. Kemudian saya lanjutkan laporan keanggotaan dari Om Dimas Wahyu. Om Dimas. Om Dimas. Dimas adakah? Om Dimas ada ya? Om Dimas. Om Pranata sudah siap Om Pranata? Om Pranata, Om Dimas. Om Pranata. Mungkin gini Om, untuk keanggotaan saya coba wakili Om, karena Om Dimas nggak ada suaranya nih. Jadi untuk keanggotaan saat ini member kita itu sudah di angka 109 kalau nggak salah terakhir kemarin tuh. Jadi saya tanya Om Dimas itu member terakhir itu di 109. Jadi total member kita itu di 109 orang. Nah, terkait proses pendaftaran, jadi sepertinya memang ada beberapa kendala. Yang paling umum atau paling banyak kendalanya itu adalah kendaraannya belum sampai. Jadi banyak dari kawan-kawan di grup nasional ataupun di Facebook ya. Jadi kan saya sudah coba japri kawan-kawan kita yang di FB Ekspaci. Itu yang komentar-komentar itu saya japri semua lewat Messenger, Facebook Messenger. Nah, mungkin ada juga kawan-kawan yang atau enggak om-om yang sudah jadi member tapi masih saya japri juga gitu. Karena memang prinsipnya yang komentar di Ekspaci itu pasti saya Messenger, dan yang belum ada jejak Messenger pasti saya kasih link xpcross.id dari mulai web, IG maupun akun Facebook official kita. Nah, banyak yang japri atau enggak via WA di web ke nomor handphone saya. Intinya mereka menanyakan boleh nggak daftar tapi mobilnya belum datang gitu. Jadi ada beberapa mayoritas itu bicaranya seperti itu yang pertama. Jadi mereka pingin daftar tapi kendaraannya belum sampai, masih inden. Nah, dari kami atau dari saya waktu itu dari saya sampaikan ke mereka itu bahwasanya silakan saja Om daftar dulu. Nanti untuk foto profil atau foto bukti dengan kendaraannya itu diganti dengan SPK. Nah, nanti setelah mobilnya datang baru di update dengan foto kendaraan. Jadi itu kendala kedua di keanggotaan, kendala pertama. Nah, kendala keduanya adalah
ada beberapa orang yang ingin daftar, tapi ketika ingin daftar di web, mereka lihat chapter daerahnya nggak ada. Gitu. Jadi mungkin ini nanti masukan buat kita juga, dalam artian khususnya yang mengelola web. Jadi itu kalau nggak salah di Facebook kita itu ada yang menanyakan kok chapter saya nggak ada nih. Nah, walaupun sudah kita jelaskan bahwasanya chapter itu nanti terbuat dengan syarat-syarat tertentu, tapi sepertinya mereka ingin kalau bisa ada dulu aja chapternya. Jadi pas daftar itu mereka udah ngeling daerah yang akan jadi chapternya gitu. Itu permasalahan keanggotaan yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu kemarin sempat ada permasalahan di password kalau nggak salah. Jadi banyak member-member yang mau daftar itu tapi stuck di pembuatan password karena kendalanya mungkin di bahasa Inggris ya Om. Jadi di sana itu memang ada keterangan harus pakai huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Salah satunya harus ada huruf itu. Nah, tapi itu sudah kita perbaiki, artinya sekarang itu para member bebas membuat password. Jadi mudah-mudahan ke depannya tidak ada masalah lagi. Keanggotaan saya pikir yang mengemuka itu permasalahan itu ada 3 itu Om. Jadi mungkin nanti kita bahas sekalian di raker. Sekian dari saya Om, menggantikan Om Dimas. Saya kembalikan lagi ke Om Deddy. Oke, terima kasih Om Sarip, mewakili Om Dimas. Demikian untuk keanggotaan. Kemudian selanjutnya Om Pranoto. Pranata. Halo. Om Pranata. Pranata absen enggak? Ini ada nih tadi nongol. Kalau Om Pranata nggak bisa, saya wakili lagi Om. Jadi gini, lanjut untuk semua, kegiatan, Bang, lanjut semua. Hilang dia. Jadi gini, untuk kegiatan kita selama ini baru ada kopdar aja Om. Jadi karena memang pandeminya juga ternyata semakin memburuk, kemarin karena ada PPKM darurat. Jadi sebelum PPKM darurat itu khususnya nasional itu kita pengurus ya, khususnya pengurus nasional dan Jabodetabek kalau nggak salah. Jadi 2 kali kopdar Jabodetabek, 1 kali kopdar Pengnas. Jadi ada 4 kopdar setelah terbentuk pengurusan. Jadi setelah terbentuk pengurusan itu baru ada 3 kali kopdar. Satunya itu sebelum pembentukan pengurusan. Nah, makanya kami dari kepengurusan ini meyakini bahwasanya kita perlu mengadakan raker untuk merumuskan kira-kira apa yang akan kita lakukan setahun ke depan. Mungkin itu aja Om Deddy untuk kegiatan. Saya tambahkan Om. Oke. Nah, Oh, ya, monggo. Monggo, silakan. Saya lihat Om. Kasih Ya, Bekasi. monggo Melia. Yes. Siap. Ya seperti yang disampaikan Om Sarip tadi, kita baru kumpul tuh 3 kali ya. Pertama lagi bulan puasa di Grand Wisata itu dulu, yang kedua Ya. di Grand Wisata lagi, terus yang ketiga di mana tuh Om Sarip, di mana kopi apa lupa saya. Kayaknya udah nyatet tanggalnya tadi. Masih Grand Wisata juga Om, masih Grand Wisata juga. Di depannya. Si pengennya kita kumpul tetap muka bareng-bareng rumusin. Kalau face to face kan lebih enak. Pengennya seperti itu. Ya, cuman Ya, kondisi betul. saat ini kan tidak memungkinkan. Nah, dengan ala kadarnya kondisi seperti ini ya, mudah-mudahan cita-cita kita bersama ini ke depan terus berjalan lebih baik gitu loh. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin nanti kalau kondisi pandemi udah berlalu lewat, saya yakin kita makin besar. Amin. Amin. Semangat. Yang di Inden, Amin. yang nunggu juga masih banyak gitu. Saya yakin. Udah itu aja Om. Dari Sumsel 2 aja. Tadi ada kok dia.
Melias. Oke, cukup itu aja Om. Nambah lagi. Nanti lanjut. Om, Oke. Om Aceh tadi ada kok, dia hadir tadi kok. Mungkin lagi sibuk atau gimana dia. Namanya nih di sini. Mobil saya sampai diselimuti debu. Jadi beberapa hari di rumah. Ya. Oke ya, kan gitu ya. Mungkin sedikit saya tambahkan di Jawa Timur itu juga sudah pernah, meskipun masih sedikit orang ya, kemarin ngumpul berapa ya, 7 orang kali ya, 7 orang itu di Konmol. Jadi sudah pernah di Timur. Oke, agenda selanjutnya, agenda utama yaitu agenda Rakernas yang dipaparkan oleh Ketua Umum Syarif Hidayatullah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Om Deddy atas waktunya. Jadi kembali acara saya ambil alih. Jadi kita sekarang ini di acara inti, jadi rapat kerja nasional. Jadi rapat kerja nasional ini saya bagi menjadi tiga pokok bahasan. Jadi bahasan yang pertama itu terkait organisasi Expander Cross Indonesia itu sendiri. Terus pembahasan yang kedua adalah terkait kegiatan Expander Cross Indonesia ke depan itu, dalam 1 tahun ke depan itu apa saja. Nanti kita bahas bersama-sama. Terus yang ketiga terkait keuangannya. Dari mana keuangan Expander Cross yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Jadi ada 3 pokok bahasan itu. Sebelumnya saya coba sampaikan terlebih dahulu, karena kondisi saat ini sedang pandemi, jadi rapat kerja nasional kita selenggarakan secara online via Webex. Itu yang pertama. Terus yang kedua, umumnya rapat kerja nasional itu sebelum rapat kerja itu biasanya disampaikan tata tertibnya gitu. Jadi tatip rakernas lah. Nah, karena kemarin kesepakatan kita dari pengurus, berhubung ini rapat kerja nasional pertama dan chapter pun belum terbentuk, maka tatipnya yaitu satu saja. Jadi semua member yang memang aktif, yaitu kita undang dalam rakernas dan semua memiliki hak suara dan semua memiliki hak bicara. Jadi tata tertib kita cuma satu itu saja. Jadi semua member dipersilakan hadir, semua member memiliki hak bicara, semua member memiliki hak suara. Nah, mungkin biar jalannya tertib, jadi setiap yang bicara mungkin baru boleh berbicara setelah saya persilakan. Jadi kalau mungkin ada yang ingin berbicara, silakan angkat tangan atau mungkin sampaikan nama dengan novum. Nanti setelah saya persilakan bicara, silakan om-om atau para member berbicara menyampaikan pendapatnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mohon maklum bila banyak kekurangan dalam rapat kerja nasional pertama kita ini, karena memang jujur saja saya yakin semua personel pengurus memiliki masalah pribadinya masing-masing terkait dengan pandemi. Jujur saya dari kemarin itu 4 hari berturut-turut bondar-mandir ke pemakaman. Jadi di sekitar rumah bahkan saudara itu 4 hari berturut-turut meninggal bergantian gitu. Jadi terus sekarang ini juga Om Rijal kalau nggak salah tadi masih sibuk mencari oksigen untuk orang tuanya dan segala macam lah. Maksud saya artinya kami atau enggak saya sebagai ketua Expander Cross Indonesia yang terpilih saat ini memohon maaf atau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada semua member karena adanya kekurangan-kekurangan tadi itu. Nah, untuk menutupi kekurangannya terkait laporan keuangan nanti akan kita tuliskan dalam catatan, nanti akan kita share di WA group ya, WA group official. Jadi nanti mungkin
Om Aprian akan menuliskan beberapa angka terkait jumlah anggota berapa, iuran sekian, iurannya berapa, totalnya, pengeluarannya apa saja, nanti akan kita share di grup WA official. Karena memang tadi juga kualitas suaranya terputus-putus. Jujur saya juga kurang begitu pasti terkait total uangnya. Jadi saya yakin om-om sekalian juga bertanya-tanya berapa jumlah uang yang sudah organisasi kita pegang. Nah, lanjut terkait pembahasan. Jadi kita masuk ke agenda pertama terkait pokok bahasan organisasi. Nah, dari organisasi kita, sebentar saya coba share sesuatu. Oke, kelihatan ya, Om? Ada tulisan struktur organisasi Expander Pros Indonesia ya, Om? Kelihatan, Bang. Oke, jadi mungkin sebelum saya bahas ini, jadi saya minta salah satu pengurus, mungkin ada yang jadi notulen ya, Om? Atau mungkin dari kedengeran, Om, siapa gitu yang bisa. Jadi dari struktur organisasi kita ini yang kemarin itu intinya adalah ada ketua, saya sendiri, terus wakil ketua itu ada Om Wildan Nur Muharam, terus sekretaris itu ada Om Dimas Wahyu, dan ada sekretaris 2. Jadi kemarin itu kita sempat argumentasi atau berdebat panjang lebar terkait sekretaris. Karena sekretaris ini berhubungan dengan surat menyurat dan keanggotaan. Nah, akhirnya disepakati oleh pengurus kita butuh 2 orang sekretaris. Nah, sekretaris pertama sudah ada Om Dimas. Nah, yang belum ada itu adalah sekretaris kedua. Jadi, yang terkait dengan surat menyurat. Mungkin langsung saja Om, jadi saya serahkan ke floor dalam artian kira-kira adakah dari om-om sekalian yang bersedia menjadi sekretaris kedua yang job desk-nya itu adalah terkait dengan surat menyurat. Mungkin langsung saya lempar ke floor, Om. Barangkali ada yang mau mengusulkan dirinya sendiri atau enggak mengusulkan siapa gitu untuk menjadi sekretaris. Om Deddy. Siapa, Om? Setuju, Om Deddy. Saya Andreas, Om, 128. Oke, Usul saya untuk sekretaris 2 itu apa Anda domisilinya ada di Bekasi supaya memudahkan koordinasi kan? Karena kalau surat menyurat itu kan otomatis kan perlu bentuk fisik seperti kop, stempel dan lain sebagainya. Kalau posisi luar kota apa Anda kesulitan untuk kesulitan gitu. Usul saya gitu aja sih, Om. Saya tanggap, Om. Jadi ada usulan dari Om Andreas bahwasanya sekretaris kedua ini domisilinya juga di Jabodetabek gitu ya, Om, atau enggak di Bekasi. Sepakat, Om, semua bahwasanya sekretaris kedua domisilinya di Bekasi? Sepakat ya, Om. Oke, sekarang yang di Bekasi siapa yang bersedia jadi sekretaris 2? Ayo, Om. Elias. Dari Om siapa? Om Elias. Om Elias. Gimana Om Elias? Setuju? Saya Om, ya jangan saya, yang lain aja. Saya jarang di tempat masalahnya. Tahu sendiri keliling mulu kayak tuyul. Gimana? Kira-kira yang di Bekasi ada yang bersedia, Om? Sebentar. Om Rebon bisa nggak Om Rebon? Nah. Ada nggak Om Rebon? Gimana kalau nggak bisa di skip dulu aja, Om? Gimana? Karena nanti yang penting sudah disampaikan ke member. Barangkali nanti ada yang mau membakarkan waktunya.
Oke, saya tangkap Pak Andreas. Berarti usulan dari Om Andreas terkait organisasi kita, khususnya di sekretaris 2 terkait surat menyurat, kita pending sambil membahas agenda yang lainnya. Sepakat ya Om? Oke, sepakat. Kita bahas terkait struktur organisasi yang lainnya. Oke, pengurusan kita pending sambil menunggu. Jadi kalau kalau nanti sambil kita bahas ini ada Om yang bersedia untuk menjadi sekretaris, kita sangat welcome Om. Karena memang kita butuh orang untuk surat menyurat. Oke, lanjut ke agenda berikutnya terkait organisasi Om. Jadi karena berhubung kita ini adalah organisasi atau komunitas baru, jadi saya coba melemparkan semacam brainstorming dulu. Jadi biasanya komunitas itu memiliki badan hukum. Jadi di lapangan itu memang ada yang memiliki badan hukum, ada yang tidak. Nah, saya coba sampaikan di sini, artinya member-member semua yang ada di sini ini berharap Expander Cross ke depan itu mau seperti apa? Mau yang berbadan hukumkah atau yang cukup tidak perlu berbadan hukum, tapi kita memiliki pengurus? Terus yang kedua adalah sebagai komunitas baru, apakah kita perlu ikut andil di komunitas-komunitas otomotif lainnya? Contoh misalnya di Jakarta itu ada FK3O, jadi forum komunikasi klub-klub otomotif di Jakarta. Jadi terus kalau secara nasional itu ada IMI, apakah om-om semua ingin kita juga terdaftar di IMI? Nah, perlu saya sampaikan, pertama adalah terkait informasi jika ada keinginan ingin membuat badan hukum. Jadi bila komunitas kita ingin dibuat badan hukum, otomatis pertama yang perlu kita sepakati adalah kita harus memiliki base camp atau enggak alamat domisili komunitas kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentunya kita harus memiliki nomor telepon aktif, nomor telepon kepengurusan. Terus yang ketiga adalah kita harus ke notaris untuk mendaftarkannya ke Kemkumham. Nah, saya sempat tanya-tanya terkait notaris. Jadi itu kalau kita mau bikin badan hukum, selain tadi kita punya domisili dan segala macam, biayanya itu kisaran dari 5 juta sampai 8 juta. Itu biaya awal kalau kita mau membentuk badan hukum. Jadi kalau kita ke notaris, itu biayanya sekitar 5 sampai 8 juta. Nah, kalau kita mau ke FK3O, kita bisa daftar via webnya. Itu ada biaya, tapi biayanya saya belum cari tahu. Mungkin di sini kita putuskan saja, di Rakernas ini kita mau kemana. Nah, kalau ke IMI, kemarin sempat saya cari tahu, di IMI itu kita ada pendaftaran awal itu 2.500.000 kalau nggak salah. Terus ada iuran tahunannya, jadi di IMI itu ada iuran tahunannya. Itu setiap tahun komunitas atau klub otomotif yang terdaftar di IMI itu harus membayar iuran tahunan itu 1.250.000. Nah, mungkin demikian brainstorming saya terkait organisasi atau komunitas Expander Cross Indonesia kita ini. Nah, saya serahkan kembali ke floor, dalam artian ke om-om semua member yang hadir dalam rapat kerja nasional ini, kira-kira punya gambaran Expander Cross Indonesia itu mau seperti apa. Jadi kita sepakati bersama di sini Om, dalam artian kalau memang cuma sekedar kongko-kongko, it's okay. Mau seperti apa, monggo. Silakan siapa yang duluan mau menyampaikan pendapatnya Om. Oke Om. Izin ya, Om. Om RH, monggo Om RH. Om, saya RH 091 Om.
Dari beberapa komunitas yang sudah saya ikuti, Om, eh, untuk IMI saya rasa nggak gitu banyak efeknya ya ke member, satu. Lalu kalau untuk badan hukum, memang baiknya komunitas kita tuh berbadan hukum agar lebih apa ya, lebih baik dan lebih valid lah. Dan banyak kegiatan yang mungkin bisa kita ikuti, apalagi dalam mencari hal nantinya sponsorship. Lalu kalau saya bilang untuk FK3O nanti dulu Om, mungkin kita bisa gabung ke SUV Brotherhood dulu, karena kita juga kan salah satunya LSUV. Kita coba cari panggung dulu lah untuk cari memperkenalkan Expander Cross Indonesia itu siapa sih, anggotanya udah berapa, terus kegiatannya apa. Jadi mungkin kita cari jalan yang setidaknya minimal untuk biaya aja dulu. Ya kepengurusan sih penting. Setelah itu kita susun kinerja, susun acara, baik acara dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi itu sih kalau menurut saya sih Om. Monggo ditindaklanjuti atau Oke. ada saran yang lainnya. Siap, makasih Om RH. Jadi Sama-sama. buat member sekalian, jadi Om RH tadi menyampaikan bahwasanya lebih baik kita berbadan hukum terlebih dahulu. Terus untuk IMI belum urgent untuk sekarang, untuk saat-saat ini gitu ya Om. Dan untuk FK3O juga kita belum urgent. Terus yang perlu justru ke SUP Brotherhood tadi ya Om ya. Iya Om, betul. Itu Oke, kumpulan jadi SUV. ada dua usulan dari Om RH. Yang pertama adalah kita mesti berbadan hukum. Yang kedua kita coba eksis ke SUP Brotherhood terlebih dahulu. Oke, ada tanggapan dari yang lainnya Om? Monggo, siapa yang mau bicara? Halo, Om Sarip. Oke, Om Didi, monggo. Persilakan, Om Didi Suwardi. Om Sarip. Ya, halo. Ya, monggo. Mohon kameranya dihidupkan biar kenal. Om Didi Suwardi, Oh. monggo bicara Om Didi. Ya, masuk suaranya ya. Ya, masuk Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Waalaikumsalam. 040. Berhubung saya pertama kali ikut komunitas dan ini mobil pertama saya, jadi saya belum punya pengalaman sama sekali secara komunitas atau berorganisasi. Untuk saat ini saya ikut aja. Oke, Kita Om. mulai musyawarah aja, yang mana suara terbanyak ikutin. Siap. Lanjut. Terima kasih Om Didi. Siapa lagi yang mau bicara Om, yang punya pendapat Om? Izin Om Sarip. Ya, monggo Om Wildan. Persilakan. Iya, jabatan dari Bandung kurang 1 menuju ke 10 meter. Tapi ada rencana buat masuk ke FK3O sama Indonesia Community. Apakah diperbolehkan? Jadi kalau misalkan belum kayak Om Sarip belum lebih fokus ke Brotherhood, tapi karena di Bandung kita lebih dekatnya ke FK3O dan Indonesia Community. FK3O ya. Boleh FK3O dan Indonesian Community apakah boleh gitu di kita kalau udah 10 member. Oke Om, saya tangkap ya Om. Jadi Om Wildan menyampaikan bahwasanya selain SUP Brotherhood, kita juga masuk ke FK3O sama apa tadi Om Wildan? Indonesia Community ya? Indonesia Community, Kar Indonesia Community. Oke, jadi karena kebetulan di Bandung yang lebih dekatnya ke FK3O sama Indonesian Community, jadi prinsipnya gini, prinsipnya dari semua yang sudah menyampaikan pendapatnya dari Om RH,
Om Didi sama Om Wildan tidak ada yang bersinggungan ya, artinya Om RH ingin di SUP Brotherhood, terus Om Didi ngikut aja pokoknya selama diputuskan di rapat kerja nasional ikut. Nah, Om Wildan punya pandangan lain, kita juga bisa ikut di FK3O sama Indonesian Community. Oke, ada tanggapan yang lainnya Om? Dari yang lain? Dari Andreas, Om, boleh bicara Oke, lagi, siap Om. Om Andreas. Monggo, persilakan. Menurut saya ini nanti Expander Cross SPID ini akan jadi komunitas yang besar. Dilihat dari mobil yang beredar di jalanan dan tiap bulan itu banyak sampai ribuan, akan jadi komunitas yang besar. Kalau mengenai badan hukum, menurut saya itu wajib, Om. Apalagi nanti kita akan tujuannya ke arah sana. Cuma waktunya untuk kita mendaftarkan di badan hukum, mungkin nanti kalau sudah 150 member atau 200 member, terus terang itu biayanya kan cukup besar. Nah, nanti kalau begitu kita sudah 200 member atau gimana, baru nanti kita punya dana sekian, bisa diarahkan kemana, kemana. Tapi kalau dalam waktu dekat ini kita masih 100 member ini, kita keuangan belum kuat, kita ke sana ke sini, takutnya nanti malah kita goyah. Dari saya gitu aja, Om. Terima kasih, Om. Oke, jadi sudah saya tangkap nih, saya coba sampaikan ulang ke floor sekalian ya Om. Jadi terkait expandercross.id, yang pertama adalah saya yakin semuanya sepakat bahwasanya kita mesti berbadan hukum. Gitu ya Om? Sepakat ya Om? Kita mesti berbadan hukum terlebih dahulu. Nah, yang kedua, Sepakat. oke, kita sepakati dulu aja Om. Berarti Expander Cross Indonesia harus berbadan hukum. Jadi nanti itu kita jadikan kesepakatan pertama bahwasanya kita sebagai pengurus nanti akan menindaklanjuti untuk membuat badan hukumnya. Oke Om, itu kesepakatan pertama kita. Nah, terkait kesepakatan kedua, terkait eksisnya komunitas kita. Jadi pertama itu adalah kita coba ikut di SUP Brotherhood, terus yang kedua di FK3O, dan ketiga di Indonesian Community. Untuk IMI kita belum perlu. Jadi kita sepakati dulu aja di 3 itu ya Om. Jadi di Rakernas ini untuk menghemat waktu kita sepakati aja kita eksis di 3 itu. Nanti monggo kalau memang ada pandangan dari yang lainnya silakan bicara aja Om. Jadi yang pertama ini kita sepakat ada badan hukum, yang kedua kita eksis dengan catatan. Catatannya adalah terkait tadi itu untuk biaya karena memang badan hukum ini memerlukan biaya. Jadi otomatis anggaran kita utamakan ke badan hukum terlebih dahulu. Nah, terkait eksis kita di komunitas lainnya, mungkin nanti kan kita bisa sepakati lagi dalam artian kita pengurus akan cari tahu ke FK3O itu anggarannya berapa, ke SUP Brotherhood ada anggarannya atau tidak, ke Indonesia Community juga ada anggarannya atau tidak. Kalau syukur-syukur kalau memang nggak ada anggarannya atau anggarannya kecil, bisa atau enggak mungkin kawan-kawan dari chapter misalnya tadi itu dari Om Wildan di Bandung ternyata punya inisiatif dalam hal patungan misalnya, patungan untuk ikut FK3O dulu sementara itu monggo aja tapi nanti disampaikan dulu ke Pengnas dalam artian kalau memang kita ada anggarannya kita akan usahakan cari anggarannya bersama. Tapi kalau memang ternyata harus urunan masing-masing, ya monggo kita rapatkan juga bersama. Jadi saya berharap komunitas ini milik bersama. Jadi kalau ada apa-apa ya kita sampaikan aja bareng-bareng gitu. Jadi kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Oke ya Om. Jadi saya pikir kesepakatan pertama kita adalah yang badan hukum itu harus. Terus yang kedua adalah kita eksis ke komunitas lainnya sambil melihat dananya lagi nanti. Kayak gitu ya Om? Atau mungkin ada tanggapan dari yang lainnya Om?
Setuju Om. Om Sarip, Oke, ya siap. Om Lili dari Goa, Sulsel. Monggo, monggo. Monggo, Om. Ya gini, Nah, ya Om Daeng, jadi Om begini. Daeng, monggo. Saya juga sepakat mengenai untuk di badan hukum kan, cuman kita harus tahu arahnya kemana dulu. Yang kedua, sebelum ingin dibadangkan hukum, cek dulu sebelumnya di notaris apakah nama expander cross ini bisa lolos di Menkumham atau tidak. Ya, ya. Ini yang perlu nih. Ini yang perlu. Betul, betul. Jangan sampai kita sudah sepakat semua untuk melegitimasi ini barang, tapi setelah kita mengajukan nama itu tidak diterima. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai sudah kita jauh melangkah, sudah member sampai ratusan, bahkan 300 begitu, terus kita mau legitimasi, tapi nama tidak nembus. Ya, ya, ya. Ya ini yang bahaya nih, karena saya punya pengalaman seperti itu di komunitas. Ini sudah Betul, membernya hampir 300-an, pas saya badang hukumkan ke Menhukam, ternyata namanya ditolak. Sudah ada Akhirnya yang nama yang terdaftar. sudah membesar di mana-mana diganti lagi. Ini kan mulai dari nol kembali untuk Ya, ya. mengeksiskan ini komunitas. Nah itu yang perlu itu Om. Siap, Om. Ya, Terima kasih, Ya. Om, atas masukannya, Om. ya. Kasih Om. Oke, jadi mungkin sifatnya segera ya, Om. Jadi untuk badan hukum ini sepertinya memang sifatnya segera karena memang khawatir kalau nama kita ini ternyata sudah ada yang pakai gitu kan. Ya, mudah-mudahan belum ada yang pakai gitu ya, Om. Jadi kita tidak perlu rapat lagi untuk menentukan nama kita apa gitu. Oke, ada lagi yang lain, Om, dari yang lain? Ada yang mau ditanggapi? Kalau memang monggo Om Deddy, monggo. Wah, ini moderator gitu. Enggak, kita itu kan komunitasnya kan komunitas hobi ya, expander cross. Nah, dasarnya itu kita kan dari expander. Alangkah baiknya kita juga masuk atau kulon nuwun atau apalah namanya itu ke MKKSI. Jadi nanti dari MKKSI itu, dari Mitsubishi itu kita bisa konsultasi arahnya expander cross itu mau kemana. Mungkin itu bisa didulukan. Jadi karena kalau sudah secara nasional itu masuk MKKSI, nanti entah masuk di KK-nya atau di apanya ya. Jadi di tiap-tiap chapter itu akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan MKKSI. Kan itu Om. Oke Om, bisa kita tangkap Om. Oke, jadi ada tanggapan dari Om Deddy. Jadi selain badan hukum, komunitas kita juga istilahnya menyampaikan kepengurusannya ke Mitsubishi Motor Ramayuda Indonesia gitu ya Om. Jadi kita menyampaikan ke Mitsubishi bahwasanya ada komunitas Expanders Cross Indonesia, pengurusnya siapa saja, gitu ya Om. Siap. Oke, ada lagi Om yang lainnya Om? Kalau memang nggak ada, jadi saya coba rangkum dan kita sepakati bersama ya Om. Jadi nanti Om-Om sekalian yang hadir di sini mengatakan sepakat ketika saya tanyakan ya Om, supaya lebih afdol ya Om. Jadi pertama adalah kesepakatan kita terkait organisasi adalah satu, berbadan hukum. Kedua, kita eksis ke komunitas otomotif lainnya sambil melihat anggaran. Terus yang ketiga adalah kita juga menyampaikan kepengurusan kita ke pihak Mitsubishi Indonesia. Sepakat Om semua? Sepakat Om. Oke, saya ketok palu ya Om. Oke, terima kasih atas kesepakatannya dan rapat yang efektif, efisien. Saya pikir untuk agenda pertama terkait organisasi.
Walaupun sebenarnya masih ada satu yang dipending terkait sekretaris. Jadi ini saya kembali lagi ke sekretaris. Sudah ada nama atau belum, Om? Kalau belum ada nama, kita pending lagi ke agenda berikutnya terkait kegiatan. Jadi, atau mungkin sebelum saya maju ke agenda kegiatan, mungkin saya kasih kesempatan kembali ke para member terkait organisasi. Apakah masih ada yang mau disampaikan dari semua member yang hadir? Monggo, saya kasih kesempatan. Kalau memang ada. Oke, kalau nggak ada, berarti kita sepakat lanjut ke agenda berikutnya, Om. Sepakat, Om? Sepakat. Oke, kita lanjut ke agenda kegiatan, Om. Jadi, saya coba brainstorming lagi ya, Om. Artinya, saya coba sampaikan dulu latar belakangnya agenda kegiatan ini apa. Jadi, kita ini komunitas pertama. Maaf, bukan komunitas pertama. Maksudnya, kita ini komunitas yang baru terbentuk. Jadi kalau nggak salah kita terbentuk di bulan Mei, sekarang di bulan Juli. Jadi baru 2 bulan ya Om, praktis kita baru 2 bulan terbentuk dan member kita udah 109. Jadi saya pikir itu juga cukup luar biasa. 2 bulan terbentuk, member kita sudah 109. Terus dari akun Facebook kita itu sekarang itu sudah ada di angka 399 member, Om. Jadi dari Facebook saya coba invite ke lewat friend. Jadi saya coba invite teman-teman saya semua, itu lumayan nambah. Jadi saya berharap juga om-om sekalian menginvite teman-teman di Facebooknya untuk melike page XP Cross official supaya menambah terus membernya sehingga kita tidak berada di bayang-bayang Facebook Ekspaci. Terus saya kembali ke kegiatan. Jadi karena kita komunitas baru yang lahir 2 bulan dan kita baru melaksanakan kopdar 3 kali, di Jawa Timur sekali, di Bandung sekali. Jadi secara total mungkin sudah 5. 3 dari Pengnas, 2 dari chapter Bandung dan chapter Jawa Timur kalau nggak salah. Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Tengah ya Om Deddy ya? Timur. Oh Jawa Timur ya, oke. Jawa Timur. Jadi Jawa Timur. baru 5 kali kopdar karena memang kondisinya sedang pandemi. Bahkan sekarang ini pandeminya semakin memburuk, diberlakukan PPKM darurat Jawa dan Bali. Otomatis menghalangi atau menghambat kita untuk mengadakan kegiatan. Nah, karena kita komunitas baru yang baru terbentuk, sebenarnya kami sebagai pengurus sangat ingin bahwasanya kita punya agenda nasional dalam 1 tahun itu atau enggak di tahun pertama kita ini 2021 ini minimal ada 1 agenda nasional yang intinya itu apakah Kopdarnas atau Jambore Nasional atau apalah semacamnya yang akhirnya kita jadikan ajang sebagai legitimate komunitas kita. Jadi nanti di acara tersebut kita akan coba promosi, mungkin masuk ke koran otomotif, jadi kita coba berita promosi gitu. Mungkin nanti saya coba tanya-tanya berita promosi itu biayanya berapa. Nah, nanti di sana otomatis di acara pertama itu kegiatan kita akan masuk di koran nasional. Ya mungkin biayanya juga cukup besar. Nah, terkait itu makanya saya berharap kawan-kawan atau member di sini bisa memberi gambaran. Karena kan itu baru keinginan pengurus. Tapi kalau cuma keinginan pengurus tanpa didukung member, saya pikir akan sia-sia. Itu yang pertama. Terus kegiatan yang tema kegiatan yang kedua adalah terkait chapter-chapter. Jadi untuk saat ini kita membuat aturan di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita bahwasanya chapter kita itu terbentuk bila ada 10 member yang ingin membentuk chapter.
Misalnya di Jawa Timur ada minimal 10 orang, saya mau bikin chapter Jawa Timur, monggo silakan diajukan ke nasional, nanti akan kita sahkan atau kita lantik. Jadi persyaratannya sebenarnya itu. Nah, saya berharapnya dari kawan-kawan yang sudah tergabung dalam Expander Cross Indonesia ini merangkum atau menghimpun wilayahnya sehingga bisa membentuk chapter. Nah, dari chapter itu nanti mungkin akan muncul kegiatan-kegiatan lagi. Nah, silakan dari chapter itu mau mengadakan kegiatan apapun, karena secara organisasi akhirnya akan membantu eksisnya Expander Cross Indonesia itu sendiri gitu. Jadi saya berharap kegiatan-kegiatan kita ini lebih mencerminkan ke eksisan komunitas kita yang baru muncul ini. Jadi itu brainstorming dari saya, sedikit brainstorming dari saya. Nah, kembali saya lemparkan ke para member. Kira-kira punya pandangan apa? Monggo, saya persilakan siapa yang terlebih dahulu mau berbicara. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Siap, Om Wildan, monggo dipersilakan. Ya, izin. Alhamdulillah, kebetulan di Bandung kita ada namanya Auto Radio. Dan kemarin udah ngobrol sama Om Ges. Om Ges tuh salah satu bukan manajer apa ya, penanggung jawab mungkin ya, penanggung jawab tentang orang-orang otomotif di Bandung. Nah, jadi kita tuh udah ditantangin dari radio, katanya kapan Oh mau gitu. talk show, kapan nih mau talk show Expander Cross, katanya gitu. Wah, kita jadi ada saling apa keterkaitan juga dan menguntungkan juga jadinya buat kita kan. Yang pertama kita nggak usah keluar biaya, yang kedua kita udah ditantang duluan. Nah tapi kendalanya Ya. Bandungnya belum jadi gitu. Tapi alhamdulillah kita kalau misalkan tentang sosial media salah satunya kita ada Auto Radio. Kalau perlu pengurus nasional bisa ke Bandung, kita promosi bareng-bareng di sini kalau misalkan Bandung belum jadi juga jadi chapter gitu. Itu aja sih buat siapa tahu Oke. ada itu. Ya, makasih. Oke, prinsipnya gini ya, dari Om Wildan saya sampaikan lagi ke para member. Jadi semacam kegiatan promosi ya Om. Jadi kegiatan promosi di Auto Radio. Jadi radio tentang otomotif mungkin ya Om di Bandung. Jadi kita malah ditantang untuk mengadakan talk show. Betul Om. Oke, jadi prinsipnya adalah kegiatan promosi ya Om. Jadi saya tangkapnya karena saya mengaitkan ke agenda kita ya Om. Agenda kita terkait kegiatan Expander Cross. Jadi ada kegiatan promosi di radio, khususnya di area Bandung. Nah, mungkin saya coba nanggapi Om. Kita sangat terbuka Om. Artinya gini, kalau memang chapter Bandung belum terbentuk, justru sebenarnya kita bawa nama Expander Cross Indonesia-nya aja dulu Om. Jadi kita bawa nasionalnya dulu. Nanti kita coba atur waktunya Om. Boleh Om. Jadi kita mungkin Om Wildan bisa kontak-kontak dari radio, dari Auto Radionya sambil menunggu pandemi ya. Iya. Karena kan masih ada PPKM darurat nih, jadi ada pembatasan. Mungkin nanti kita bisa ke Bandung Om, Pengnas bisa ke Bandung mungkin setelah tidak ada pembatasan gitu Om. Nah, mungkin gitu, itu aja Om, bisa diatur ke radio. Iya. Bisa diatur ke radio autonya terkait penjadwalan untuk promosi. Ya mungkin setelah pembatasan berakhir ya Om. Iya Om. Oke, ada lagi Om yang lainnya yang mau menyampaikan tanggapan mungkin? Monggo Om RH, silakan Om RH. Ya Om. Idenya Om Wildan bagus Om. Sangat bisa kita support lah. Kebetulan saya juga ada kenalan di Radar Bogor.
komunitas saya sebelumnya banyak juga kerja sama Radar Bogor Om kalau bikin kegiatan. Terus juga saya ada kenalan sama radio DFM Om di Jakarta, itu radio banyak juga sih komunitas yang mereka undang dan talk show. Mungkin kita bisa samperin dan itu free. Tapi permasalahannya satu Om, kita mungkin pengen lah ya, pengen kita banyak sounding ke masyarakat tentang komunitas ini. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dan jadikan atensi. Hal apa yang bisa kita berikan Om pada para member? Salah satunya itu. Mungkin untuk sekarang salah satu saran saya sebelum kita maju ke Mitsubishi itu kan cukup berat ya Om. Mungkin kita bisa deketin bengkel-bengkel resmi dahulu, bengkel-bengkel resmi untuk kita jalin kerjasama Om. Jadi yang sudah saya lakukan dulu sih seperti itu. Sebelum saya maju ke General Motor, saya deketin ke ini dulu ke bengkel resmi karena dulu kebetulan General Motor sudah ada salah satu komunitas yang lebih official dibanding komunitas saya. Alhasil untuk memberi nilai lebih kepada member yang mau bergabung dengan kita, saya coba guide ke beberapa bengkel resmi, misalnya seperti Sun Motor. Sun Motor itu kan jangkauannya dealernya banyak, nggak cuma ada 3 Ya, Jabodetabek. Atau ya, ada beberapa lagi atau ada Batavia atau ada Bumen Reja atau apalah gitulah ya. Itu mungkin jadi atensi utama dulu mungkin untuk pengurus pusat. Bagaimana menjalin kerjasama dulu kepada pemilik showroom dan bengkel resmi untuk member-member kita tuh dapat harga spesial sih. Ya walaupun sebenarnya diskonnya sih nggak besar sih Om, rentang 5-10%, tapi ya setidaknya ada feedback lah ya dari pengurus kepada member. Oh ya kita ikut member ini kita dapat kemudahan di bengkel ini, kita dapat prioritas, kita dapat harga lebih murah, dapat diskon pula gitu. Itu sih mungkin salah satu saran saya Om. Mungkin bisa dijadikan atensi gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Jadi ada tanggapan dari Om RH bahwasanya kita lebih masuk ke beres-beres terdekat ya Om. Artinya yang di Jakarta ambil salah satu beres, terus yang di Bekasi juga salah satu beres rujukan, sehingga member itu bisa mendapatkan keuntungan diskon. Syukur-syukur diskonnya besar, gitu kan ya Om. Selain tentunya kita juga mengajukan ke pusat. Prinsipnya gitu ya Om. Jadi kita awali dari beres terdekat. Kita awali dari beres terdekat sambil menyusun langkah untuk ke pusat. Oke, ada tanggapan lagi yang lainnya untuk kegiatan, terutama dari member yang lain, monggo Om. Dari Andrea 128 izin Siap, Om Andrea. bisa Om. Menurut saya kegiatan itu ada 2 Om. Satu kegiatan internal kita dan satu lagi kegiatan eksternal. Kegiatan internal tadi seperti jambore ya dan lain sebagainya. Kalau kita belum bisa jambore, saya usulkan adakan semacam online dulu, tapi kita ngundang mekanik dari Mitsubishi. Terus terang banyak dari member kita itu yang pengguna SP Cross baru, terus terang saya. Jadi katakanlah bagaimana sih yang baik dan benar istilahnya, kalau menurut mekanik, yaitu mungkin kita bisa ngundang mekanik, kita ada meeting online lagi gitu. Lalu nanti katakanlah terbaru apa, nanti kita bisa undang secara berkala. Dan nanti itu kalau secara internal, karena kita belum bisa jambore dan lain sebagainya. Kalau eksternal itu salah satunya kan promosi. Promosi itu bisa juga, kita kan dulu ada WAG nasional Om. Kita dulu semua ini tergabung di WAG nasional. Sampai sekarang itu mungkin dari teman-teman Pengmas tahu ada 200 member lebih, ada 200 isi peserta WAG itu yang belum tergabung di WAG official. Entah mereka
belum dapat KR-nya atau mereka masih ragu atau masih apa lah, itu mungkin kita adakan semacam kuis atau mungkin kita adakan promosi lainnya supaya menarik mereka masuk ke WAG official, dan arti mereka jadi member resmi. Dan kemarin ada usul dari Om Deddy, ya satunya di Pengnas itu, supaya ada program member get member. Nah, jadi katakanlah nanti dari member A bisa membuat member B jadi ini, nanti katakanlah bisa dianggarkan mungkin dapat stiker atau dapat move. Nah, menurut saya itu Om, jadi kita harus kegiatan eksternal diutamakan, tapi jangan lupa kegiatan internal kita juga harus diutamakan. Itu Om. Terima kasih Om. Oke, saya coba sampaikan ulang ya Om. Jadi ini kan yang disampaikan Om Andreas banyak nih. Jadi saya coba petakan satu-satu. Jadi tadi Om Andreas sampaikan itu ada yang kegiatan yang sifatnya eksternal. Nah, terus ada kegiatan yang sifatnya internal. Yang eksternal itu seperti jambore atau promosi-promosi. Nah, untuk internal itu ada semacam coaching klinik lah ya Om. Jadi kita mungkin ada kegiatan 1 bulan sekali, ngundang mekanik dari Mitsubishi. Temanya, nah mungkin temanya nanti kita rangkum dari member-member. Misalnya tema bulan ini misalnya terkait mengaktifkan sensor tersembunyi atau enggak fitur tersembunyi dari expander gitu ya Om. Ini contoh aja. Jadi yang penting kita sepakati dulu satu-satu Om. Jadi mungkin saya coba ke kegiatan internal dulu ya Om. Jadi di kegiatan internal apakah Om semua sepakat bahwasanya kita ada kegiatan internal coaching klinik itu minimal 1 bulan 1 kali gitu ya Om? Sepakat Om? Kalau saya sih sepakat, tergantung member lain. Monggo. Ya Om. Om Syarif, mungkin kalau coaching klinik Om menyesuaikan aja waktunya Om. Jangan terlalu dipaku 1 bulan sekali, karena mungkin kan nyari narasumber itu mungkin nggak gampang banget. Ya jangan menutup kemungkinan nggak hanya dari mekanik Mitsubishi Om. Mungkin kita bisa cari informasi dari tempat lain, dari cross komunitas yang memang dia tuh punya dituakan lah di sana, ataupun punya pengalaman lebih banyak seperti di komunitas Innova Kaskus itu ada namanya Turboman. Dia namanya banyak lah, rame di komunitas diesel tuh banyak banget, dan dia tuh ilmunya tinggi Om, jadi banyak lah kita sering nanya ke mereka. Contohnya aja kayak gitulah. Oke. Begitulah Om kurang lebih. Tapi sih saya sepakat lah dengan Om Andreas. Prinsipnya sepakat kita ada coaching klinik, tapi tidak dipatok 1 bulan sekali gitu ya Om? Untuk sementara, artinya untuk kegiatan internal kita ada kegiatan coaching klinik. Itu aja berarti ya Om, sepakat Om, kita ada kegiatan coaching klinik ya Om? Ya, sepakat Om. Oke, nah terkait kegiatan eksternal Om, saya pikir tadi sudah masuk di Om Mildan, ada kegiatan promosi, oke itu masuk kegiatan eksternal, tadi kita udah sepakat, ada kegiatan promosi, diatur waktunya setelah pembatasan. Nah terus terkait jambore, jadi kemarin tadi itu ada disampaikan kegiatan eksternal itu salah satunya jambore. Nah mungkin gini ya Om, bagaimana kalau kita sepakati saja sambil menunggu pandemi jelas, kalau memang waktunya memungkinkan kita akan adakan jambore di tahun ini gitu ya Om. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya kita tidak jadi melaksanakan itu gitu. Gimana Om? Setuju. Ya Om. Sepakat ya Om?
Jadi kita akan adakan Jambore tahun ini bila memang kondisinya memungkinkan. Begitu ya Om? Sepakat ya Om? Ya, Om. Ya, sepakat. Oke, saya pikir untuk kegiatan kita sudah ada beberapa poin yang kita sepakati adalah pertama kegiatan eksternal dari mulai promosi sama Jambore yang kalau kondisinya memungkinkan. Terus kegiatan internalnya itu terkait coaching klinik. Nah, ada satu hal yang belum kita bahas terkait member get member tadi itu, usulan member get member. Mungkin yang mengusulkan member get member ini konsepnya seperti apa Om? Bisa dijelaskan lagi Om? Member get member ini konsepnya bagaimana gitu? Apakah yang mendapatkan member itu mendapatkan sesuatu atau apa gitu? Monggo dijelaskan Om. Jadi lebih kayak multi level itu Om. Jadi katakanlah saya kenal di jalan ketemu pengguna SP Cross gitu kan ya. Lalu mungkin saya bisa mengundang dia jadi member. Jadi otomatis nanti katakanlah akun saya itu ada 1 poin gitu kan ya. Lalu nanti kalau sudah 5 poin atau 10 poin nanti kita dari Pengnas kasih semacam reward kayak berupa apa atau gimana gitu Om. Oh gitu. Oke. Ya. Paham. Oke. Sepakat ya Om, kita sepakat dulu programnya Om terkait rewardnya nanti kita bahas terpisah ya Om. Kita sepakati dulu program member get member. Jadi setiap member kalau bisa menghasilkan atau bisa mengajak yang lain menjadi member itu akan mendapatkan reward. Nah rewardnya itu nanti kita sepakati kemudian. Kita sepakati dulu saja apakah kita sepakat akan mengadakan member get member ini ya Om. Sepakat kah Om? Sepakat Om. Oke, sepakat ya Om. Nah terkait oke kita ketuk palu ya Om. Artinya kita sepakat ada program member get member. Jadi kawan-kawan atau om-om sekalian, monggo keluar dari rapat kerja nasional ini, Om silakan mencari member. Nah terkait aturan mainnya, bagaimana nih? Misalnya yang tadi diusulkan Om Andreas adalah kalau dapat 5 member dapat reward apa? Nah mungkin langsung aja Om diusulkan Om. Mungkin ada yang punya usulan aturan mainnya Om. Om Syarif, sorry Om. Ya. Saya boleh sedikit intro masalah member Om. Ya. Kalau memang di sini itu niatnya mencari member dengan volume yang banyak Om, yang sudah yang saya pernah alami, masuk komunitasnya mungkin tanpa biaya Om. Mereka daftar itu tanpa biaya. Jadi mereka tuh gampang lah masuknya dan nantinya mereka akan dicas itu kalau ketika mereka akan membeli sesuatu Om. Contohnya yang pasti mereka akan beli dari komunitas itu stikernya. Nah mungkin kalau yang saya sudah alami jadinya agak berat ya untuk pengguna mobil pertama yang memang sebenarnya belum tahu banget komunitas itu buat apa sih gitu. Dia harus mengeluarkan uang 300.000 nanti buat apa sebesar itu gitu loh. Terus benefitnya buat dirinya sendiri itu apa gitu. Mungkin saya sedikit kasih saran aja untuk adanya mungkin di pengurus pusat coba dipikirkan apakah metode membership-nya di Expander Cross ini bisa dirubah sedikit atau enggak. Yang sudah sih nggak apa-apa, kita jalani, kita ikhlas karena memang apalagi saya sudah terbiasa dengan komunitas. Tapi untuk di khalayak umum yang mungkin ada, oh iya saya mobil pertama, terus ikut komunitas apa sih untungnya, terus ya biar dapat experience-nya dulu lah Om. Nanti ketika mereka sudah nyaman, sudah merasa oh iya ini komunitas ada feedback baiknya buat diri sendiri. Nah pasti apapun yang
dari pengurus buat lempar ke member, pasti mereka akan samber kok dengan baik, Om. Itu sih menurut saya. Saran aja begitu, Om. Oke, atau enggak mungkin gini Om, jadi member get member ini mungkin kita sepakat ada member get member pertama tadi karena memang kita sudah sepakati ya Om, jadi kita nggak bisa lari dari itu. Pertama, jadi mungkin terkait sistemnya atau aturan mainnya seperti apa, mungkin kita sepakati saja di forum ini diserahkan ke Pengnas ya Om, terkait member get membernya itu aturan mainnya seperti apa, itu yang pertama. Apakah Om sepakat semua terkait aturan mainnya diserahkan ke Pengnas saja, jadi kita tidak usah bahas itu di sini. Sepakat Om? Setuju, Om. Oke, jadi kita sepakat terkait aturan main member get member nanti diolah oleh Pengnas yang akan disampaikan di kemudian hari bila memang sudah ada kesepakatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait himbauan atau masukan dari Om RH untuk pemilik mobil expander yang baru pertama kali punya mobil, perlu ada semacam edukasi apa sih keuntungannya ikut member Expander Cross Indonesia itu sendiri gitu. Jadi artinya mungkin kami itu jadi PR Pengnas juga ya Om. Artinya untuk menghadapi yang seperti itu kita harus bagaimana? Karena memang kalau memang harus membayar biaya 300.000 mereka keberatan atau seperti apa, otomatis kan kita perlu ada edukasi atau membuat acara kegiatan yang memang membuat mereka itu menjadi homey atau enggak, oh enak toh jadi komunitas, oke deh saya gabung gitu kan ya. Artinya memang harus ada kegiatan. Nah salah satunya mungkin tadi itu ada kuis-kuis. Tadi kan Om Andreas sempat ngomong ada kuis di WEC nasional yang mungkin kalau yang menang dapat hadiah stiker yang akhirnya mereka merasa dekat dengan komunitas, akhirnya ikut komunitas. Jadi mungkin itu ya Om, masukan dari Om Rudi, nanti kita serap di Pengnas. Terus terkait member get member juga akan kita bahas di Pengnas. Ada lagi Om yang lainnya terkait kegiatan? Ada yang mau menyampaikan lagi? Nggak ada? Next aja Om, gas lagi Om. Oke, berarti saya coba rangkum ya Om terkait kegiatan ini. Jadi yang kita sepakati adalah pertama kita memiliki kegiatan eksternal yaitu jambore dan promosi ke komunitas luar atau ke badan promosi seperti radio atau yang lainnya. Nah, untuk jambore akan kita adakan tahun ini bila memang kondisinya memungkinkan. Yang kalau memang tidak memungkinkan akan kita jalankan di tahun berikutnya. Itu untuk kesepakatan di kegiatan eksternal. Nah, untuk kegiatan internal kita ada sepakat akan ada coaching klinik terkait Expander Cross, entah itu dari mekanik Mitsubishi atau mungkin praktisi bengkel di luar Mitsubishi atau bahkan mungkin aksesoris-aksesoris yang terkait dengan Expander Cross. Itu. Terus yang ketiga adalah program member get member, di mana nanti akan ada reward untuk member yang bisa mengundang member lain untuk menjadi member. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah bagaimana kita Expander Cross Indonesia memikirkan untuk non-member yang memang baru memiliki mobil atau kita semacam memikirkan bagaimana mengedukasi mereka supaya tertarik atau tertarik atau menarik minat mereka untuk ikut ke komunitas Expander Cross Indonesia. Jadi ada 4 kesepakatan kita di agenda kegiatan. Oke Om, sepakat ya Om? Sepakat Om. Om Sarip.
Oke, Om Deddy ada yang mau ditambahkan? Silakan Om. Sorry, jaringannya putus-putus. Saya putus nyambung ini. Ini kegiatannya sudah disampaikan tadi ya, sudah disepakati. Mungkin hanya masukan aja. Kalau bisa di setiap kegiatan itu disisipkan kegiatan sosial. Jadi meskipun ada jambore atau promosi atau coaching klinik atau semacamnya, itu bisa disisipkan kegiatan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masuk kegiatan atau enggak ya? Masalah humas dan publikasi. Nah, mungkin kaitannya di publikasinya. Publikasinya itu kita juga harus menjalin kerjasama dengan media-media. Tadi sudah disampaikan di beberapa radio ya. Mungkin lebih familiar dengan media yang internal kita. Misalkan Facebook, IG, terus web, atau mungkin ada media-media lain, itu mungkin bisa lebih diaktifkan lagi yang kaitannya dengan publikasi. Ini masuk kegiatan atau enggak saya kurang tahu ya. Mungkin bisa disisipkan itu. Terima kasih. Oke Om, terima kasih Om Deddy masukannya. Jadi dari kegiatan itu pertama adalah ada sisipan kegiatan sosial di setiap kegiatan yang kita laksanakan ya Om. Terus kedua terkait publikasi melalui medsos. Oke, itu masukannya kita terima Om, karena memang saat ini jujur saja untuk Facebook dan Instagram itu saya ngelola langsung. Untuk Instagram kalau nggak salah saya berdua Om Dimas itu untuk apa istilahnya adminnya. Adminnya itu di IG itu ada saya sama Om Dimas. Di Facebook itu adminnya baru saya sendiri, tapi moderatornya ada Om Elias, ada Om Andreas, kalau nggak salah udah jadi moderator. Nah, prinsipnya gini Om, saya sih untuk medsos, sebenarnya saya membuka diri, maksudnya dalam artian kalau memang kawan-kawan dari member yang lainnya ingin melibatkan diri atau menjadi admin, itu monggo aja Om, bisa japri ke saya, nanti saya kasih akun sama passwordnya, supaya kita bisa sama-sama ngelola itu sendiri. Karena memang sepertinya untuk medsos ini semakin banyak orang akan semakin banyak kreativitas postingannya gitu loh. Karena itu kalau di Facebook saya coba posting-posting yang berhubungan dengan otomotif sebagai edukasi. Jadi dari mulai pasang piringan untuk pelek, terus ada rencana expander hybrid dan segala macam itu saya coba posting yang terkait edukasi, saya coba posting di Facebook. Nah, mungkin kalau ada om-om yang lainnya juga punya concern di mana gitu bisa membantu untuk memberi edukasi kepada member yang lain, monggo Om bisa dijapri ke saya. Prinsipnya masukan dari Om Deddy itu sudah saya catat Om. Jadi secara kesepakatan kita tidak menganulir kesepakatan yang sudah ada, cuma menambahkan sisipan. Jadi di setiap kegiatan kita ada kegiatan sosial. Terus masukan terkait humas dan publikasi. Oke Om, ada lagi Om yang lain Om terkait pembahasan agenda? Kalau tidak ada, saya coba masuk ke keuangan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita sepakati Om. Artinya untuk agenda kegiatan kita sepakat cukup dari 4 kesepakatan tadi itu, ditambah sisipan kegiatan sosial dan publikasi melalui medsos. Oke, lanjut ke agenda berikutnya Om terkait keuangan. Jadi mungkin saya coba tanya Om Aprian sekali lagi Om. Om Aprian, sisa uang kita itu sekarang saldonya berapa Om? 7.331.806 rupiah Om.
Oke, artinya sekitar 7 juta ya Om. Saya coba bilang aja 7 juta ya Om. Jadi kondisi keuangan kita itu 7 juta. Nah, kita ada beban pembuatan badan hukum. Artinya yang agenda yang baru kita bisa jalankan setelah Rakernas ini adalah membuat badan hukum. Oke Om, jadi ini untuk sekedar diketahui oleh member-member yang lain. Jadi karena sisa uang kita 7 juta, saya coba setelah selesai raker ini, saya akan coba ke badan hukum untuk mengurus badan hukum Expander Cross Indonesia. Nah, mudah-mudahan dapat yang lebih murah, jadi masih ada uang sisa untuk bisa kegiatan berikutnya. Nah, saya coba sampaikan lagi terkait keuangan, karena memang keuangan kita ini bergantung dari member. Jadi dari member 300.000 itu, kalau nggak salah itu kemarin kita ada sisa itu 70 ribuan kalau nggak salah. 70 ribuan itu untuk menjalankan organisasi. 70 ribu atau 60 ribu gitu, saya agak lupa. Prinsipnya untuk sisa uang 7 juta itu kita ada stok kemeja 12 pieces sama nomor punggung itu ada 20 pieces plus stiker itu kita ada 50 pieces kalau nggak salah. Jadi kita ada stok, kita menstok kemeja, nomor punggung sama stiker. Tapi untuk kartu e-tol kita tidak bisa stok karena memang di sana ada nama. Jadi di sana ada nama dan ada nomor punggung, sehingga untuk kartu e-tol kita tidak bisa stok. Nah, mungkin nanti kalau ada kebijakan berikutnya nggak perlu pakai nama, itu kita bisa stok. Karena kalau dari e-tolnya cuma dari nomor punggung, kita bisa langsung bikin dari sekarang gitu. Jadi kalau ada yang daftar member, kita praktis hanya atau kita praktis bisa langsung kirim gitu loh. Kita bisa langsung kirim ke member yang baru kalau memang size kemejanya itu ada dari stok tadi itu. Karena kan kemeja ini ukurannya macam-macam, jadi kita coba stok yang XL berapa, yang L berapa itu. Nah, yang memang agak sulit itu di kartu e-tol, karena kartu e-tol masih ada nama. Kecuali nanti, atau enggak mungkin sekarang ini, di Rakernas ini mau kita sepakati kartu e-tol untuk berikutnya nggak perlu nama, ya monggo aja. Artinya secara keuangan otomatis Expander Cross Indonesia itu hanya bergantung saat ini dari pendaftaran. Nah, artinya gini Om, dari kesepakatan kita pertama adalah terkait organisasi tadi itu ada badan hukum. Terus kita coba ke komunitas FK3O, SUP Brotherhood, Indonesian Community. Terus kita jalin komunikasi ke beres terdekat. Juga jalin komunikasi ke Mitsubishi Pusat. Artinya itu semua butuh biaya gitu ya Om. Perlu saya garis bawahi adalah kita butuh biaya. Nah, biaya kita itu sekarang tinggal 7 juta. Makanya saya masukkan agenda ketiga yang terakhir itu terkait keuangan. Artinya mungkin dari biaya itu saya ke prinsipnya yang sudah pasti adalah biaya member. Nah, yang kedua mungkin nanti setelah kita badan hukum kita jadi, setelah kita coba komunikasi ke beres, mungkin kita juga bisa berusaha atau enggak mungkin barangkali ada beres yang mau memberikan semacam sponsorship atau bagaimana, itu nanti kita akan coba ke sana ya Om. Artinya kita pengurus akan coba tutupi keuangan dengan mengajukan proposal mungkin ya. Nah, nanti mungkin kalau memang
kita butuh bantuan dari kawan-kawan yang lain, nanti akan kita sampaikan. Prinsipnya untuk saat ini Expander Cross Indonesia hanya bertumpu pada biaya pendaftaran. Nah, coba mungkin dari om-om yang lain ada masukan terkait keuangan ini atau enggak, ada yang mau disampaikan? Mungkin monggo aja Om. Artinya dari yang kita sepakati tadi itu dengan keuangan yang kita miliki dan sumber dana yang kita punya, mungkin barangkali om-om ada masukan. Saya persilakan Om. Atau mungkin ada yang dari member yang ada ini mau ngasih donasi gitu. Maaf Om, dari Ya. Andreas Om, 128. Monggo. Jadi pada kesimpulannya Om Syarif, kita kalau mau saya rangkum sebentar, itu kalau kita mau badan hukum, kita defisit Om ya sekarang, bener Om? Masih defisit ya? Ya, Atau kalau gimana? misalnya kalau kita dapat yang 5 juta, mungkin kita masih ada sisa Om. Berarti Tapi istilahnya memang ngepres lah kemarin kan, gitu Om. ya prinsipnya seperti itu. Nah, apa kita badan hukumnya nanti kita kalau sudah 150 member Om? Bagaimana? Tapi yang jelas itu tadi nama SP Cross ID itu harus dikatakanlah kalau saya tuh Gedong Kunir itu Om, harus di badan hukum itu di Menkumham itu harus sudah oke dulu di Gedong Kunir itu. Itu karena Ya itu itu ada biaya harus tapi tidak lewat banyak. notaris Om. Enggak, itu kalau data daftar dulu bisa Om, kalau tidak salah. Di Gedong Kunir saya juga kurang paham, tapi pakai nama perorangan atau gimana gitu, pakai nama SP Cross ID dipatenkan dulu. Tapi saya kurang paham juga apa harus pakai badan hukum dulu, saya kurang paham juga. Nah, Kalau kalau setahu menurut saya sih saya, gini Om, jadi kalau kita memang itu, ketika kita ke notaris, nanti kan kita mengajukan nama tuh, nama perkumpulan. Nah, nanti dari notaris itu ngecek ke Kemkumham, apakah nama ini sudah terpakai atau belum. Jika belum, nah itu kita klik. Jadi dari notarisnya itu mengajukan nama itu, langsung membuat surat semacam surat notaris gitu Om. Jadi kalau menurut saya lebih baik langsung ke badan hukum sekalian daripada kita cuma tag nama aja gitu loh. Karena biayanya lebih ringan kalau kita langsung jadikan badan hukumnya gitu. pikir saya kalau umpamanya keuangan kita ada cukup, ya kita maju Om. Tapi kalau kita belum cukup, ya kita tunggu 125 member kayak atau gimana. Jadi benar-benar misalnya, lah kalau memang ikut aja sih Om, kalau memang kita mau maju atau kita mau nunggu member. Mana yang lebih diutamakan sih Om. Dan kalau umpamanya punya rekanan, mungkin ke depan itu ke meja bisa dimasukkan katakanlah sponsor atau gimana gitu Om, di lengan kanan atau lengan kiri gitu. Jadi barangkali ada yang bisa sponsor, mungkin kan bisa dimasukkan di kemeja atau makin gimana gitu Om. Ya gitu aja sih Om, Oke, ya oke. kasih Om. Oke, jadi ada pandangan dari Om Andreas terkait keuangan. Apakah untuk mendaftarkan menjadi badan hukum itu menunggu sampai nominal membernya itu di angka sekian, baru kita daftarkan ke badan hukum, atau bagaimana? Jadi itu dari pandangan Om Andreas. Mungkin dari Om yang lainnya ada pandangan lain Om? Ya Om Syarif, Monggo Om. saya setuju Om dengan Om Andreas. Mungkin untuk sekarang kita fokus dulu aja Om. Ngumpulin pendanaan sembari kita cari member Om. Nanti kalau memang sudah mencukupi, baru kita di badan hukumkan secara legal. Tapi itu menjadi rancangan jangka panjang mungkin ya Om, menurut saya untuk pengurusan periode ini. Jangka pendeknya ya mungkin nanti bisa dibicarakan, tapi jangka panjangnya benar kata Om Andreas, kita jalan aja dulu. Nanti untuk masalah berbadan hukum
setelah member kita dapat lebih banyak, kita kan nanti bisa urunan juga, otomatis member juga urunan tapi biayanya nggak besar gitu Om. Jadi bagi rata lah begitu mungkin. Oke. Oke, itu dari Om RH. Mungkin dari Om RH adalah sama sepakat dengan Om Andreas bahwasanya kita coba kumpulkan member terlebih dahulu. Setelah nominalnya cukup, baru kita maju ke badan hukum. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sebelum nominal atau angka member tercapai, apa yang Expander Cross lakukan, Om? Apakah cukup untuk pemberitahuan ke dealer terdekat sama Mitsubishi aja? Cukup Sarip, dua itu? saran aja Om Sarip. Ya, monggo Om. Saya kira menurut pengurus nasional skala prioritas saja Pak, gitu loh Om. Jadi misalkan emang kira-kira yang lebih urgent untuk legalitas, selanjutnya dari legalitas itu kita bisa buat promosi, apakah alangkah baiknya kita gunakan dana yang ada dahulu, selanjutnya kita kumpulkan member. Mungkin usulnya seperti itu Om. Terima kasih. Oke. Gimana Om? Ada tanggapan yang lain Om? Ya Om Sarif, Siap. menanggapi tadi pertanyaan Om Sarif perihal legalitas itu, apakah cukup tanpa legalitas kita maju ke bengkel resmi? Yang pernah saya lakukan itu cukup Om. Yang penting kita punya struktur organisasi, lalu daftar member, lalu akun-akun sosial media yang official, itu cukup untuk meyakinkan bengkel resmi bahwa memang komunitas ini tuh murni dan ada gitu, bukan komunitas fake atau odong-odong. Menurut saya gitu. Oke, siap. Berarti kita sepakat bahwasanya yang pertama kita lakukan sebagai komunitas adalah memberitahu atau menyurati keberadaan dari Expander Cross Indonesia ke Mitsubishi Pusat dan dealer-dealer terdekat gitu ya Om. Yang mana bila memang anggarannya dirasa cukup, baru kita akan membuat badan hukum. Gitu, sepakat ya Om? Sepakat ya. Oke, sepakat. Kira-kira kita perlu sepakati nggak Om? Jumlah anggotanya berapa? Izin Om Sarip, Doni Om, dari 050. Siap Om Doni, monggo. Kalau pendapat saya ya, mungkin yang pertama itu legalitas ya, karena ya seperti yang dikhawatirkan Daeng tadi itu ketika anggotanya udah banyak, namanya udah terdaftar. Karena kalau di Kumham itu kan ada saat kita daftarin nama gitu kan ada jangka waktunya, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali 24 jam gitu. Ketika kita tidak mendaftarkan secara legal, itu dianggap miss ya, dianggap nggak jadi mendaftar gitu. Jadi mungkin kalau mau bicara organisasi ya mungkin bagusnya dilegalkan dulu saja mungkin ya. Itu saran dari saya Om. Terima kasih. Oke, ini ada tanggapan yang berbeda Om. Artinya dari Om Doni. Om Doni nomor punggungnya berapa Om? 50. Nah, dari Om Doni nomor punggung 50, prinsipnya justru kita utamakan dulu ke badan hukum. Karena ya itu tadi, khawatir member kita udah banyak, ternyata namanya sudah dipakai orang. Itu salah satu poinnya. Nah, sementara dari tiga member sebelumnya, Om Andreas, Om RH, sama Om Andri, itu sepakat bahwasanya kita urus ke Mitsubishi sama dealer terdekat terlebih dahulu. Setelah ada beberapa member atau beberapa member sepakati, baru kita ke badan hukum. Oke, jadi ini ada dua usulan ya Om, atau enggak ada dua hal.
yang perlu kita sepakati, kira-kira yang mana. Saya coba serahkan dulu ke member yang lain. Mungkin ada pendapat yang lain Om, selain Om Doni, Om RH, Om Andreas, dan Om Andri ya tadi ya. Ya, Om, izin nambahin aja. Ya, Iya. Halo, ada Om? ya monggo monggo Om. Oh, sip. Kalau menurut saya, kalau emang organisasi itu langsung ke badan hukum aja. Yang pertama, dananya ada gitu kan, kalau misalkan emang 5 juta gitu kan. Yang kedua, insya Allah kalau member pasti terus bertambah lah, asal kita konsisten sebagai Pengnas dan member saling menjaga. Jadi intinya saya lebih setuju kita lakukan ke registrasi hukum dulu aja. Itu aja sih. Oke, dari Om Wildan sepakat ke badan hukum dulu. Gimana? Ada tanggapan yang lainnya selain 5 orang yang tadi? Monggo Om. Halo Om. Izin Om. 012. Ya, dari 99 Om. Siap. 012 dulu Om, 012. Tadi dari Om siapa tuh? Om 012. Alvin Om. Oke, Om Alvin. Monggo Om Alvin. Menurut saya sih mendingan daftar urus Kemenkumham dulu apa segala macam. Once itu udah settled kan, mungkin kalau memang masih ada kekurangan dana atau gimana kan member akan terus bertambah atau enggak. Ya untuk yang di awal-awal ini kan menurut saya lebih bisa patungan lah gitu loh untuk ngebangun kayak gitunya, karena ketika sudah resmi gitu kan di Kemenkumham apa segala macam udah dapat aktenya segala macam kan, Legalitas. juga udah lebih enak lah kalau mau kemana-mana gitu kan. Oke. Gitu sih Om. Oke. Tadi dari Om siapa Om? Setelah Om Alvin? Om Doni lagi? Maaf, Om Syarif. Monggo Om Doni. Bertanya, mohon kameranya dihidupkan ya, dinyalakan kameranya biar tahu. Oh, oke. Siap. Om. Siapa Om? Yang mau bicara Om? Om Doni, monggo. Oke, kalau nggak ada, saya coba rangkum lagi Om. Jadi dari Om Andreas, Om Andri, sama Om RH tadi sepakat tidak perlu ke badan hukum dulu sampai jumlah member kita mencukupi untuk anggarannya. Terus dari Om Doni, Om Alvin, sama Om Wildan sepakat ke badan hukum terlebih dahulu. Jadi ini ada dua hal yang perlu kita putuskan Om. Kita mau ke yang mana? Jadi saya harap member yang lainnya bisa bersuara Om, biar kita jelas nih arahnya mau kemana. Monggo, saya persilakan. Ada yang mau bicara Om dari member yang lain? Nimbang nih, yang ke badan hukum 3, ke yang non dulu atau nanti belakangan itu 3 juga. Oke Om Aprian, monggo Om Aprian. Putus-putus Om. Pakai handphone kayaknya ya. Ya, gimana? Putus-putus Om. Ya coba diikan dulu Om. Seandainya ya berantakan ya, nggak tahu kenapa. Nah ini jelas nih Om, ini jelas. Monggo Om. Jelas ya Om, jelas ya. Ya. Kalau dari saya coba dipastikan dulu Om. Kira-kira dana yang ada ini cukup atau tidak Om, kalau untuk kita maju ke badan hukum. Nanti kalau seandainya memang kurang, ya mau nggak mau kita tetap mengikuti saran dari Om Andera. Tapi kalau memang kira-kira cukup, nggak ada salahnya kita maju di badan hukum dulu Om, biar nanti kedepannya lebih gampang, begitu Om. Jadi intinya dipastikan dulu. Ini ada jalan berapa? Ya, saya tanggap Om, udah saya tanggap. Jadi ini ada jalan tengah dari Om Aprian. Prinsipnya begini, kita ke badan hukum terlebih dahulu sambil cari tahu biayanya. Kalau memang mungkin sekitar 5 juta, saya pikir kita langsung ke badan hukum dulu aja gitu ya Om. Betul. Dan kita ada sisa 2 juta tuh.
Ya, benar. Betul. Tapi kalau memang ternyata nanti lebih dari 5 juta atau sampai 8 juta, ya kita tunggu dulu sampai membernya cukup. Bagaimana Om? Sepakat Betul. seperti itu Om? Sepakat semuanya Om? Atau Om Andreas atau yang tadi itu mau ada yang disampaikan? Sepakat, Om. Oh, sepakat ya? Jadi kita ke Badan Sepakat, Hukum Om. dulu. Ya Om Ardi, monggo. Sepakat? Ya, sepakat Om. Oke, jadi kita ke Badan Hukum dulu ya Om. Kita cari ya kalau bisa, kalau memang angkanya bisa di 5 juta, kita langsung ke Badan Hukum. Tapi kalau memang ternyata angkanya tidak cukup dari keuangan kita putuskan mencukupi atau mencari sampai jumlah membernya tercukupi gitu ya Om. Sepakat ya Om? Sepakat. Oke, saya pikir Rakernas kita sudah membahas semua agenda dari mulai organisasi, kegiatan, sampai keuangan. Kesepakatannya adalah saya coba rangkum ya Om. Jadi prinsipnya adalah kita mesti berbadan hukum. Terus kita juga eksis ke komunitas lainnya. Tentunya yang memang komunitas yang dirasa tidak memerlukan biaya terlebih dahulu. Itu ada FK3O, ada SUP Brotherhood, ada Indonesian Community. Terus terkait kegiatan, kita ada kegiatan eksternal, itu ada kegiatan internal. Eksternal itu kita sepakat bahwa kita akan mengadakan jambore di tahun ini bila memang kondisinya memungkinkan. Terus untuk kegiatan internal, kita ada kegiatan coaching klinik. Terus ada kegiatan program member get member yang diselipi di mana semua kegiatan itu diselipi dengan kegiatan sosial. Jadi kalau bisa diselipi kegiatan sosial. Jadi sambil kita mengadakan kegiatan, kita juga ada kegiatan sosial di antaranya. Terus terkait humas dan publikasi, lebih aktif lagi dan kita juga sepakat saling mengisi dalam artian selain pengurus, para member juga yang memang ingin aktif berpromosi atau membesarkan Expander Cross Indonesia via medsos, monggo silakan japri ke pengurus. Siapa saja nanti mau yang terlibat, kita bisa libatkan. Yang terakhir adalah kita sepakat untuk membuat surat atau semacam pemberitahuan kepada Mitsubishi Pusat dan beres terdekat terkait keberadaan Expander Cross Indonesia. Nah, terkait badan hukum, kita sepakat bahwasanya kita coba dengan keuangan yang ada. Jika memang memungkinkan, kita langsung buat badan hukum. Tapi jika memang tidak memungkinkan, kita akan tunggu sampai kondisi keuangan memungkinkan atau jumlah membernya tercukupi. Saya pikir itu kesepakatan yang sudah kita buat. Tinggal satu sebenarnya yang belum ada, Om. Jadi terkait organisasi tadi itu sekretaris 2, Om. Surat menyurat ini, apakah di Rakernas ini kita lewati atau mau kita sepakati langsung atau bagaimana, Om? Mungkin ada tanggapan, Om, yang lainnya sebelum saya tutup agenda Rakernasnya, Om. Monggo terkait sekretaris ini, Om. Sepakat apa, Om? Salah Om. Om Sarip, saya boleh bicara. Monggo, Muklis. Ya, perkenalkan, ini Muklis 046 dari Bandung. Saya bukan mau membahas tentang yang sekretaris. Ya, sekretaris mungkin seiring waktu moga-moga ketemu orang yang cocok untuk menjadi sekretaris kedua. Nah, tadi ada yang cukup menarik buat saya, yaitu terkait dengan pendanaan untuk organisasi ini. Nah, kalau tadi kan untuk maju ke badan hukum, artinya kita butuh
dana yang mencukupi sehingga kebutuhan untuk melegalkan organisasi ini bisa berlangsung gitu loh. Nah, Ya. kalau yang saya pikir tidak ada salahnya kalau untuk mendanai organisasi ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama tuitional fee sama non tuitional fee. Nah, kalau tuitional fee itu yang terkait dari yang kita lakukan kemarin, yaitu misalnya untuk starter kit dan sebagainya. Nah, yang non tuitional fee itu misalnya ini ya contoh, misalnya terus terang saya tertarik masuk Explore Cross ID ini karena di awal itu disebutkan bahwa nih kalau ada yang punya usaha boleh dong kita sharing di sini, kita sehingga saling memberi manfaat. Nah, ini mah bayangan saya aja. Misalnya ada yang berpromosi atau membuat apa, kemudian ada beberapa anggota yang misalnya membeli, memanfaatkan barang itu, ya kan di sini ada wadah untuk berpromosi dari orang tersebut. Ya, monggo misalnya diatur atau seikhlasnya, ya itu silakan diatur. Maksud saya itu. Sehingga kalau yang saya pernah ikutin organisasi atau komunitas yang lain, terus terang kendalanya banyak memang berkaitan sama dana gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja, Om. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Muklis. Gimana yang lainnya Om? Sarip, mungkin ada yang mau Ya. donasi mungkin. Jadi gini Om, ini di grup juga ada yang menyampaikan ini terkait legalitas komunitas dari Om Muhlis sebenarnya ya. Jadi prinsipnya memang Betul. prinsipnya gini Om. Untuk yang penting gini, kita udah sepakat, kita akan buat badan hukum. Nah, nanti saya coba kalau memang sudah disepakati di sini kan kita sebagai pengurus otomatis punya kewajiban untuk melaksanakan itu gitu loh. Nah, nanti berjalan kan kita pasti akan ke notaris tuh Om. Nah, nanti kebutuhannya itu seperti apa nanti akan kita sampaikan kembali Om. Maksudnya nanti kami dari pengurus akan coba ke notaris mencari tahu nanti badan hukum kita itu apakah cukup akta notarisnya aja atau seperti apa prinsipnya. Nah, nanti biayanya berapa mungkin nanti akan kita laporkan kembali Om. Intinya kami sebagai pengurus akan menerima mandat untuk membuat badan hukum dengan ke notaris. Kita tanya seperti apa nanti jadinya dan biayanya berapa. Nanti akan kita sampaikan lagi ke forum dalam artian ke grup Om, atau enggak akan saya undang rapat lagi. Jadi dalam rangka mewujudkan kesepakatan di Rakernas, nanti akan saya coba undang rapat lagi untuk keputusan berjalannya Om. Jadi kayak misalnya nanti nih setelah saya ke notaris, terus ternyata disampaikan oleh notaris bentuknya badan hukumnya nanti seperti apa, terus biayanya berapa. Nah, nanti itu akan saya adakan rapat lagi ke om-om sekalian dan di sana kita akan sepakati lagi. Oke, kita daftar atau enggak gitu. Jadi prinsipnya yang sekarang ini kita ambil secara garis besarnya dulu. Kita sepakat bahwasanya yang utama adalah badan hukum. Nanti kita lihat ke depannya apakah memang cukup uangnya atau enggak. Nah, itu nanti kita bahas di kemudian. Yang penting sepakat kita badan hukum yang utama. Tapi kalau memang ternyata enggak cukup, kita akan cukupkan nominal dari jumlah member terlebih dahulu. Gitu kan ya Om? Sepakat ya Om? Siap. Oke, terkait sekretaris, apakah kita pending sambil berjalan atau mau kita sepakati sekarang juga, Om? Sambil jalan aja Om. Buat sekretaris, Udah Om, sambil jalan aja Om. Iya. Oke ya, jadi kita sepakat untuk sekretaris 2 ini belum kita sepakati, artinya sambil jalan lagi. Jadi sebenarnya ini sekretaris sudah 2 kali pending nih Om. Jadi sebenarnya kemarin itu kita sekretaris cuma 1 Om. Cuma kayaknya Om Dimas agak berat karena
dari sisi keanggotaan, terus kalau harus surat menyurat juga, Om Dimas agak berat. Jadi Om Dimas minta bantuan terkait surat menyurat. Jadi Om Dimas fokus di keanggotaan, nah sekretaris yang satunya fokus di surat menyurat. Jadi kalau memang di Rakernas ini belum diketemukan juga, artinya sekretaris 2 ini udah 2 kali nih kita pending nggak ketemu-temu gitu kan. Oke lah Om ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi kita sepakati saja bahwasanya sekretaris 2 kita akan cari sambil berjalannya waktu. Ditambah kesepakatan kita yang tadi adalah pertama kita membuat badan hukum. Terus kesepakatan kedua adalah kita eksis di forum komunikasi atau komunitas lainnya di FK3O, SUP Brotherhood, sama Indonesian Community. Terus kita juga ada jalinan komunikasi ke Mitsubishi Pusat atau beres terdekat. Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah kita ada kegiatan eksternal yakni berupa jambore di tahun ini yang akan kita selenggarakan bila memang kondisinya memungkinkan atau pandeminya sudah berakhir atau mereda. Terus kegiatan eksternal ada satu lagi adalah promosi, kegiatan promosi. Yang promosi ini bisa dilakukan lewat radio. Jadi kebetulan ada member kita yang punya kenalan dari radio. Pertama adalah Om Wildan. Jadi Om Wildan ada auto radio di Bandung. Itu akan kita atur waktunya setelah masa penyekatan PPKM darurat berakhir. Terus yang kedua ada kenalan dari radio dari Om RH. Ya mungkin itu juga sama ya prinsipnya. Kita akan atur yang kondisinya bila memungkinkan memang di saat-saat sekarang, monggo diatur waktunya. Tapi kalau memang ternyata kita harus keluar kota, otomatis kita harus menunggu penyekatan berakhir. Untuk kegiatan internal, kita ada coaching klinik, yang prinsipnya coaching klinik ini bisa merupakan mekanik dari Mitsubishi terkait mobil Expander Cross Indonesia, ataupun praktisi bengkel di luar Mitsubishi, atau bahkan mungkin dari aksesoris-aksesoris yang salah satunya mungkin nanti akan bisa jadi pemasukan juga buat organisasi kita gitu. Kalau memang ternyata ada aksesoris yang mau presentasi ke komunitas kita persilakan. Ya mungkin mereka juga ada imbal baliknya nanti memberi apa ke komunitas kita. Terus terkait kegiatan eksternal atau kegiatan internal tadi itu diharapkan ada atau disisipi kegiatan sosial. Yang terakhir adalah terkait humas dan publikasi. Akun medsos yang ada saat ini mungkin akan lebih baik bila dikelola bersama-sama dengan orang-orang atau member-member yang visinya sama. Jadi kami membuka diri untuk para member yang ingin aktif untuk publikasi di medsos. Saya pikir itu kesepakatan kita untuk raker hari ini. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih kepada om-om sekalian bahwa rasanya rapat kerja nasional kita sudah bisa berjalan dengan efektif, efisien. Dan tidak lupa saya berharap rekan-rekan member di sini kita masing-masing mendoakan mungkin di keluarga kita atau di keluarga para member ada yang positif. Mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya. Terus yang tidak hadir karena berhalangan atas kegiatan, mungkin halangannya dipermudah atau kegiatannya dipermudah. Amin. Sekali lagi dengan kesepakatan yang tadi saya sampaikan, Rakernas ini saya tutup. Dan saya kembalikan ke moderator Om Deddy Darmadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Om Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Om Deddy kelihatannya tadi offline.